Di sini saya akan mereview film yang berjudul I Am Sam pada tahun 2001. Sebelum saya menceritakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspaningrum dari Universitas PGRI Agorpuro, Jember. Dari Prodi PLB dengan dosen pengampu Bu Renalatama Kismawiati SPD MPT. Dengan mata kuliah Disabilitas Intelektual. Baik, di sini saya akan mereview film yang berjudul I Am Sam pada tahun 2001. I Am Sam 2001 adalah drama yang mengisahkan perjuangan Sam Dawson, seorang pria dengan disabilitas intelektual, dalam membesarkan putrinya yang bernama Lucy. Sam memiliki keterbatasan intelektual atau secara dengan anak berusia 7 tahun. Lingkungan sosial semakin menghukumnya ketika ia menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah. Sam ini bekerja di sebuah Starbucks. Walaupun ia memiliki kekurangan, tetapi ia berusaha keras untuk bekerja di Starbucks sebagai pelayan yang sangat ramah. Baru pertama kali bekerja, Sam ini diberitahu oleh atasannya kalau istrinya segera melahirkan. Ketika ia sampai di tempat di mana istrinya bakal melahirkan, ketika ia memegangi tangan istrinya, tetapi malah ditolak sama istrinya. Walaupun diperlakukan seperti itu, Sam ini tidak marah, tetapi ia selalu menerima perilaku istrinya. Ia tetap menemani istrinya sampai bayi pun lahir. Sam ini menyambut bayinya dengan penuh rasa haru. Ia pun menamai putrinya dengan nama Lucy dan istrinya bernama Becca. Ketika keluar dari rumah sakit, istrinya ini tidak merasa bahagia, walaupun ia baru saja melahirkan seorang bayi. Ketika mereka mau pulang menaiki bus, istrinya malah melarikan diri dan Sam pun kebingungan, dan pada akhirnya Sam pun menaiki kereta. Dan sesampainya di rumah, Sam pun tertidur, tetapi pada malam harinya Sam pun terbangun ketika mendengar suara tangisan bayi. Keesokan harinya, Sam pun memakaikan popok, tetapi ia malah mengaitkan popok tersebut dengan peniti. Tentu saja popok itu tidak akan bertahan lama. Lalu ia membeli diapers pada malam hari. Lucy ini menangis secara terus-menerus dan membuat Sam kekurangan tidurnya. Dan pada suatu malam, Sam ini ditelepon oleh tetangganya yang bernama Annie. Annie pun bertanya pada Sam, di mana ibu dari bayi tersebut? Sam pun menjawab kalau ibunya tidak mengakui bayi tersebut. Dan Annie pun merasa kasihan pada Sam. Annie pun menawarkan Sam untuk menitipkan bayi tersebut pada Annie. Dan Annie pun memberitahu Sam bahwa bayi itu membutuhkan makan paling tidak 1 kali 2 jam. Itulah penyebabnya kenapa Lucy sering menangis pada malam hari. Annie pun memberi saran kepada Sam bagaimana caranya melakukan kegiatan rutin setiap pagi, yaitu bangun tidur. Bangun tidur, memberikan makanan kepada bayi, lalu malam hari pun tiba. Sam pun berhasil menidurkan bayi. Tiba-tiba datanglah teman-teman Sam yang sama dengan Sam, memiliki kekurangan masing-masing. Walaupun begitu, mereka memiliki hati yang sangat baik. Hari demi hari, Sam pun membawa Lucy ke tempat kerja. Dan hari demi hari pun berlalu. Sepertinya Lucy tidak bisa dibawa ke tempat kerja, karena Sam merasa kesulitan, dan Lucy pun dititipkan ke Annie. Awalnya Annie menolaknya, tetapi pada saat Lucy berbicara, hati Annie pun tersentuh, dan ia pun menerima Lucy untuk dititipkan selama Sam bekerja. Hari demi hari mereka lalui. Lucy pun menjadi tumbuh dewasa. Sebagai gadis periang, Lucy pun bertanya kepada Sam bagaimana sosok ibunya. Sam pun menjawab perumpamaan tokoh personil The Beatles, yang dulunya tokoh tersebut ditinggalkan oleh ibu mereka. Tuhan menciptakan manusia yang istimewa. Apakah mungkin ayahnya ini salah satu karena ayahnya terlahir berbeda dengan yang lainnya?
Ayahnya pun hanya bisa meminta maaf karena ayahnya terlahir berbeda, tidak seperti pria dewasa lainnya. Namun Lucy pun berkata bahwa ia menerima ayahnya yang seperti ini. Lucy tetap menyayangi ayahnya. Mereka juga seringkali sarapan di tempat langganan mereka. Mereka pun pesan pancake dan salad buah. Pelayan pun mengerti dengan tabiat Sam. Hal yang lain, Sam pun membelikan sepatu untuk Lucy yang digunakan untuk Lucy sekolah. Mereka pun ditemani oleh teman-temannya Sam. Tetapi sesampainya di toko, pemilik tersebut melihat tingkah laku mereka aneh. Ketika membayar sepatu, ternyata uangnya Sam tidak cukup, namun teman-temannya pun ikut membantu untuk membayarkannya sepatu. Walaupun uang-uang mereka receh. Malam pun tiba. Sam membacakan cerita untuk Lucy agar Lucy tertidur. Keesokan harinya, di hari pertama sekolah, biasanya murid ditemani oleh orang tua mereka. Dan pada saat di rumah, Lucy pun mengajak temannya, tetapi temannya Lucy malah mengejek ayahnya. Walaupun Lucy menerima fakta tersebut, ia pun tetap dibuat sedih oleh temannya. Ketika ayahnya membantu Lucy untuk membaca, tetapi ayahnya dibuat kesulitan karena ada beberapa kata yang tidak bisa ia baca. Sementara Lucy sudah bisa membaca kata-kata tersebut. Ketika buku baru disingkirkan oleh Lucy dan digantikan oleh buku yang baru, yang biasanya ayahnya baca waktu sebelum Lucy tidur, ayahnya pun merasa bahagia. Keesokan harinya, saat Sam mengisi teka-teki silang, ia pun digoda oleh wanita yang ternyata wanita itu adalah seorang PSK. Dan saat polisi lagi menggerebek, Sam pun malah dibawa oleh polisi. Tentunya ia memberikan keterangan oleh polisi dengan sikap dirinya yang terlihat sebagai seorang yang memiliki disabilitas. Dan esok harinya, Sam pun dihubungi oleh pihak sekolah Lucy yang mendapatkan berita dari layanan anak dan keluarga atau sejenis lembaga perlindungan anak. Mereka memberitahukan kalau intelektual dari Sam ini sama dengan anak yang berusia 7 tahun. Bagaimana mungkin nantinya Sam bisa merawat Lucy dengan baik? Malam harinya, Sam pun kembali membaca buku dari sekolah, yang akhirnya Sam pun kesulitan lagi untuk membaca. Ini ketakutan Sam kalau nanti putrinya tidak mau membaca atau tidak ingin menambah ilmu pengetahuannya karena ia hidup dengan ayahnya. Pada keesokan harinya, Lucy pun mengajak ayahnya untuk sarapan di kedai yang berbeda. Ternyata di kedai tersebut tidak ada menu yang mereka makan di kedai yang sebelumnya. Tetapi Sam pun bertingkah seperti anak kecil yang ingin sekali makanan itu. Tetapi itu membuat putrinya tercengang karena melihat tingkah laku ayahnya yang seperti anak kecil. Dan pada saat Halloween tiba di mana anak-anak mengenakan pakaian unik dan orang tua mereka menemani anak-anaknya. Orang lain pun melihat Sam dengan tingkah laku yang berlebihan, seperti anak yang berusia 7 tahun. Tetapi itu membuat Sam merasa sangat bahagia. Dan itu juga Sam pun menjadi pusat perhatian anak-anak. Tetapi ia malah ditertawakan, dan Lucy hanya bisa bersedih. Beberapa hari kemudian, Sam mengajak teman-temannya Lucy untuk datang ke apartemennya untuk memberikan kejutan untuk Lucy di acara ulang tahunnya. Dan teman-temannya Sam pun juga ada di sana. Tetapi saat dibuka pintunya, yang datang bukan Lucy, tetapi dari Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Karena salah satu temannya Lucy yang dulunya sempat menghina ayahnya, ia terlihat tidak mau kooperatif dan malah mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap ayahnya Lucy. Ketika Sam didorong oleh ayah dari anak tersebut, lalu terbukalah pintu yang datang. Ialah adalah Lucy. Lucy pun memanggil ayahnya, tetapi anak lelaki tersebut mengatakan, "Kenapa kau memanggil ayah? Padahal kan dia hanya ayah angkat." Dan ketahuanlah bahwa Sam ini bukan ayah kandungnya. Sam pun ditahan pihak kepolisian dan didampingi oleh ibu dari Departemen Anak. Sementara itu, Lucy diamankan karena dirinya tidak bisa
hidup oleh ayahnya. Pada saat itu, Sam tidak memiliki seorang pengacara, tapi di sebelahnya adalah seorang penuntut umum atau pihak dari pemerintah yang bakal menuntut Sam untuk melepaskan Lucy dari asuhannya. Tapi ternyata sampai bulan depan Sam tidak akan mendapatkan hak asuhnya Lucy karena Sam hanya diperbolehkan mengunjungi Lucy di rumah asuhnya, yaitu 2 kali dalam seminggu dan dalam waktu 2 jam saja. Tentu saja itu membuat Sam bersedih, tetapi hal itu diketahui oleh teman-temannya Sam, yang tentunya teman-temannya ini mendukung Sam. Sam pun pergi ke firma hukum untuk menyewa pengacara yang handal, yang bernama Rita. Tetapi Rita pengacara yang sibuk dan tidak mau mendengarkan masalah-masalah yang bertele-tele, seperti masalah Sam. Rita pun tidak akan bisa disewa oleh Sam. Rita berharap Sam bisa menemukan pengacara yang lain. Pada malam harinya, ketika Rita sedang dalam acara yang sesama pengacara, awalnya Rita menjanjikan bahwa ia akan memberikan temannya yang seorang pengacara agar menjadi pengacaranya Sam. Namun itu hanya bohongan saja, agar ia menghindari pembicaraannya Sam. Keesokan harinya, saat Sam ingin mengantarkan sebuah kue, tetapi malah Sam meninggalkan kue tersebut, yang akhirnya bus pun meninggalkannya. Dengan berusaha payah, Sam pun sampai di pengadilan, tetapi Sam malah terjatuh. Ia pun diberikan kesempatan untuk berbicara kepada putrinya Lucy. Lucy pun berkata bahwa ia sangat menyayangi ayahnya dan ia hanya ingin menginginkan ayahnya. Keesokan harinya, Sam pun mendatangi Rita untuk menjadi pengacaranya, dan akhirnya disetujui oleh Rita yang menjadi pengacaranya Sam. Rita pun mengatakan pada Sam kalau ia membutuhkan saksi di pengadilan untuk membuktikan bahwa Sam ini seorang ayah yang baik dan layak mendapatkan hak asuh terhadap Lucy. Dan itu adalah teman-temannya Sam. Tetapi karena teman-temannya Sam mempunyai disabilitas juga, saat Rita memberi pertanyaan dan dijawab oleh teman-temannya Sam, tetapi malah jawaban itu tidak nyambung. Lalu Rita menemui Sam di tempat kerjanya. Rita menjelaskan kepada Sam kalau teman-temannya tidak bisa membantu dia di persidangan. Takutnya mereka malah direndahkan dan dianggap sebagai orang yang tidak memberikan alasan yang tepat untuk menjadikan Sam sebagai pemenang kasus ini. Tentunya pengadilan atau hakim tidak bisa menerima alasan yang bertele-tele. Sam pun lalu menghubungi Annie karena Annie adalah tetangganya yang selama ini tahu perkembangan Lucy dari kecil dan bagaimana kedekatan Lucy dengan Sam. Sidang berikutnya, Rita pun mengundang seorang saksi yang merupakan dokter dari lulusan Harvard yang memiliki motivasi dalam kesuksesannya, yaitu termasuk ibunya, yang ternyata ibunya dulu seorang disabilitas yang memiliki IQ 70 sama seperti Sam. Dokter itu pun mengakui bahwa ibunya berbeda dari yang lain, namun ibunya memiliki kesabaran dan kasih sayang. Mendengar hal itu, Sam pun lari ke depan dan memeluk dokter itu. Sam pun mengatakan kalau dokter itu tumbuh menjadi wanita yang hebat. Dokter itu pun membalasnya bahwa Lucy nantinya akan menjadi gadis yang hebat juga. Lalu jaksa penuntut menanyakan kepada dokter, bagaimana kehidupan ia sebelumnya? Apakah dulu ia tinggal bersama ibunya? Dokter itu pun menjawab bahwa ia tinggal bersama ibunya, bahkan kakek neneknya. Jaksa ini pun mengatakan kalau kakek neneknya ini seorang orang yang normal, tentu saja berarti yang membuat kepintaran dokter ini adalah kakek dan neneknya, bukan ibunya. Rita mengatakan kalau kemampuan seseorang walaupun ia memiliki disabilitas itu tidak akan menghalangi mereka dalam kasih sayang, kesabaran, dan mencintai. Walaupun terjadi perdebatan di antara mereka, sidang pun ditutup dengan Rita yang menang. Sidang ini belum sidang akhir yang menyatakan Lucy untuk menjadi hak asuhnya Sam. Lucy hanya memiliki waktu beberapa jam saja, sampai akhirnya Sam pun diharuskan pulang.
Namun Lucy mengatakan bahwa ia diperbolehkan untuk pergi bersama ayahnya. Lalu mereka pun pergi sama bus. Sebenarnya Lucy tidak boleh pergi begitu saja, dan Sam menyadari bahwa yang ia lakukan adalah hal yang salah, dan Lucy pun menolak karena ia ingin pergi bersama ayahnya. Ia mengajak ayahnya untuk kabur. Mereka menghabiskan waktu bersama sampai malam pun tiba, dan Lucy pun sudah kelelahan. Lucy pun dibawa oleh Sam dan diserahkan ke pihak layanan anak dan keluarga. Dan Rita pun juga berada di sana karena ia pengacara Sam, dan Rita pun harus mengucapkan permintaan maaf kepada layanan anak dan keluarga karena Sam sudah membawa Lucy. Lucy sangat menyayangi ayahnya, dan Lucy pun mengatakan terima kasih kepada Rita yang sudah membela mereka, karena sebelumnya Lucy sudah sempat dibawa, dan Lucy juga akan ditanyai oleh orang yang ada di pengadilan tentang umurnya Lucy, tentang bagaimana hadiah ulang tahun yang diberikan kepada Lucy, dan juga tentang di mana semalam Lucy menginap. Lucy berbohong karena ia ingin melindungi ayahnya. Ia mengatakan kalau semalam ia tidur di panti asuhan. Sementara itu, Sam yang melihat di layar, ia mengetahui bahwa putrinya berbohong untuk melindungi dirinya Sam. Tidak, Sam tidak ingin putrinya berbohong. Persidangan berikutnya membahas tentang kelayakan pekerjaan yang dimiliki oleh Sam. Untungnya, saksi yang diundang adalah atasannya Sam di kedai Starbucks. Atasannya pun mengatakan bahwa Sam adalah orang yang baik dan berkemungkinan Sam akan dipromosikan menjadi pembuat kopi. Berarti Sam akan mendapatkan gaji yang lebih besar untuk menghidupi putrinya. Saksi berikutnya adalah Annie, tetangganya Sam. Annie ditanyai keraguan Sam menjadi ayah. Annie menjawab bahwa ia tidak pernah meragukan hal tersebut. Lucy merupakan anak yang kuat, memiliki empati, dan juga merupakan anak yang pintar. Meskipun ayahnya memiliki kekurangan, ketika Rita mengatakan, apakah Annie mengkhawatirkan masa depannya Lucy? Annie pun menjawab, ia sangat khawatir kalau Lucy dipisahkan dari ayahnya, karena selama ini Lucy hanya hidup oleh orang yang ia sayangi, yaitu ayahnya seorang. Jaksa pun menanyakan tentang kelayakannya Sam tentang ilmu pengetahuan. Apakah Sam pandai tentang pertambahan dan perkalian? Annie hanya menjawab kalau selama ini yang dia ketahui, hubungan dirinya bersama orang tuanya tidak pernah teringat olehnya tentang perkalian, ibu kota negara, dan hal-hal yang lainnya. Yang anak ketahui tentang kedekatan anak dengan orang tua hanyalah kasih sayang. Ketika jaksa ini menanyakan tentang ayahnya Annie malah tidak bisa menjawab dan menangis karena dulu Annie memiliki masa lalu yang buruk bersama ayahnya. Akhirnya Rita membawa Sam ke rumahnya untuk diajari beberapa hal. Jadi daripada Sam harus menjawab pertanyaan bertele-tele seperti anak kecil, maka dari itu Sam akan diajari cara menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak keadilan. Padahal Rita juga memiliki masalah sendiri karena ia sudah bertengkar lama oleh suaminya, dan mereka juga sudah menentukan jadwal kapan-kapan saja mereka akan berbagi waktu untuk merawat anak mereka yang bernama Willy. Willy menyadari kalau ibunya sangat sibuk, jadi dia juga gak menuntut ibunya, tapi juga mempertahankan sikapnya kalau dirinya kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Sam yang mengerti bagaimana perasaan anaknya, ia pun menemani Willy untuk menonton bersamanya. Untuk tampil di persidangan, Rita pun meminjamkan jasnya untuk Sam, dan Sam pun terlihat seperti pria-pria dewasa lainnya. Keesokan harinya, Sam pun menggunakan jas yang diberikan oleh Rita. Sam sudah diangkat sebagai pembuat kopi, bukan sebagai seorang pelayan lagi. Namun, karena diburu waktu, diberitahukan untuk segera ke pengadilan. Ia pun duduk sampai ia menyemburkan kopi yang ia buat. Dia pun lari ke pengadilan sampai nggak sadar kalau dia masih pakai celemek dari Starbucks. Setelah duduk di bangku saksi, jaksa pun menanyakan kepada Sam, bukannya lebih baik Lucy dijaga dan dirawat oleh orang tua asuh? Sam pun mengatakan
bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena dia tahu bagaimana Lucy dan orang tua asuh tidak bisa mengenali Lucy seperti ayahnya sendiri. Sam juga ditanyai tentang masa lalunya waktu kecil. Ibunya sakit dan ayahnya meninggalkannya ketika bayi. Jadi Sam tinggal di panti asuhan. Lalu siapakah yang dicontoh oleh Sam untuk menjadi sosok ayah yang baik bagi Lucy? Sam pun menjawab, sosok yang menjadi ayahnya Lucy adalah dirinya sendiri. Tapi tetap saja Sam terus ditanyai yang membuat Sam gugup dan tidak bisa menjawab. Karena Sam memiliki kecerdasan seperti anak 7 tahun. Bagaimana nanti Sam akan mengayomi Lucy sampai dewasa? Sam berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menghujam kepadanya. Rita pun menyadari kemampuan Sam menjawab itu sudah di luar kemampuan batasnya. Dan semakin lama yang diucapkan oleh jaksa ini, semakin Sam untuk tidak percaya dirinya sendiri. Keputusan pengadilan adalah Lucy tinggal bersama orang tua asuhnya. Lucy tentunya tidak ingin berpisah oleh ayahnya, namun pihak layanan anak dan keluarga harus membawa Lucy. Rita yang ikut bersedih juga berusaha menyabarkan Sam. Hari-hari pun berlalu. Sam melihat dari kejauhan putrinya sedang bersama ibunya yang baru. Ia berpikir sejenak, ia tidak mau mengganggu kebersamaan Lucy dengan ibu barunya. Akhirnya, Sam pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Lucy mulai menghabiskan waktunya bersama ibu barunya. Begitupun Sam dengan yang menghabiskan waktunya sendirian. Sam pun didatangi oleh Rita yang sudah lama tidak bertemu. Rita berusaha menyemangati Sam. Pada saat ini Sam sudah keluar dari pekerjaannya di kedai kopi Starbucks. Rita meminta Sam untuk berjuang lebih keras, namun Sam malah menyangkal. Orang seperti kamu tidak akan mengerti, dan orang seperti kamu tidak akan merasakan apa yang aku rasakan. Di titik ini, Rita dibuat bersedih karena dirinya tidaklah sempurna yang diucapkan oleh Sam. Suaminya adalah orang yang berselingkuh dan sekarang pergi bersama wanita lain. Dia juga memiliki putra yang membencinya. Dia juga stres dengan pekerjaan dan hal-hal lainnya. Rita juga seringkali berkata kasar kepada Willy. Sam pun memeluk Rita dan berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Sam memiliki pekerjaan untuk mengawal anjing-anjing yang pemiliknya pun tidak bisa mengawal anjing-anjing tersebut. Maka anjing-anjingnya pun dititipkan oleh orang seperti Sam yang nantinya akan dibayar. Sam membawa anjing-anjingnya sambil melihat putrinya. Tetapi ibu angkatnya malah menghalang-halangi Sam untuk bertemu dengan putrinya. Sebenarnya, Lucy sangat merindukan ayahnya. Padahal ia sudah menantikan kedatangan ayahnya. Tetapi ayahnya tidak kunjung datang dan juga tidak menelpon. Semalam, Sam sudah menulis surat untuk diberikan kepada Lucy. Dia sangat menyayangi dan merindukan Lucy. Sekarang hubungan Rita bersama Sam sudah sedikit mulai membaik. Mereka sempat membicarakan tentang kehidupan mereka. Dan Sam pun mengatakan bahwa ia bersedia menjadi temannya Rita. Tanpa disadari oleh putrinya, diam-diam Sam juga mengunjungi Lucy ke sekolah. Dan Sam pun sudah pindah rumah yang berada di dekat rumah ibu angkatnya. Kedekatan Sam dan putrinya sebenarnya membuat ibu angkatnya iri. Dan malam hari pun tiba. Lucy menggunakan kesempatan keluar dari jendela kamar, menuruni tangga dan pergi ke tempat ayahnya. Ayahnya pun terkejut melihat putrinya yang bisa sampai ke sini. Padahal malam itu terlihat dingin dan malam itu mereka menghabiskan waktu bersama. Dan ayahnya pun mengembalikan Lucy ke tempat ibu angkatnya. Dan keesokan harinya, Sam pun sudah memiliki pekerjaan baru di Pizza Hut. Dan dia juga mengawal anjing-anjingnya ini dan juga merawat putrinya. Malam-malam pun sama seperti sebelumnya. Lucy kabur dari rumah dan pergi ke rumah ayahnya. Lalu pada saat tidur, ayahnya membawa Lucy ke tempat ibu angkatnya. Dan pada suatu hari, Lucy tidak bisa melewati jendela karena jendela tersebut sudah diberikan teralis. Dan pada saat Lucy berniat untuk melewati pintu, dia pun ketahuan oleh ibu angkatnya. Ibu angkatnya lalu memberikan kue yang diucapkan oleh Sam sebelumnya.
bahwa Lucy menyukai kue tersebut. Lucy bukannya memakan kue itu di sana, tetapi dia malah membawa kue itu ke kamarnya. Wanita itu pun menyadari bahwa ia belum bisa mengambil hatinya Lucy sepenuhnya. Keesokan harinya, Sam kedatangan Rita bersama putranya yang berkunjung ke rumah barunya Sam. Rita merasa bersyukur dia bisa bertemu dengan orang seperti Sam. Rita memang sudah memberikan jasanya kepada Sam secara gratis. Namun, apa yang dia peroleh dari Sam sebagai pelajaran hidup itu sangatlah besar. Malam harinya, datang ibu angkatnya ke rumah Sam dengan membawa Lucy ketika Lucy dalam keadaan tertidur. Ibu angkatnya menyadari bahwa Lucy sangat menyayangi ayahnya, dan ibu angkatnya meminta maaf kepada Sam. Dia akan mengatakan di pengadilan bahwa dirinya bisa memberikan semua hal kepada Lucy yang tidak bisa diberikan oleh semua orang. Tetapi yang dia pikirkan ternyata salah. Nyatanya bahwa yang ia berikan kepada Lucy, terutama itu kasih sayang dari orang tua kandungnya, yaitu ayahnya sendiri. Dan ibu angkatnya pun tidak tega membuat Lucy bersedih. Dan ibu angkatnya pun memutuskan bahwa mengembalikan Lucy kepada ayahnya. Hari demi hari, Sam pun menjadi wasit di pertandingan sepak bola anak. Sepertinya semua sudah berdamai, ditambah lagi dengan Rita yang sudah menghabiskan waktu bersama putranya. Usaha Sam pun akhirnya tidak sia-sia dengan segala kekuatan yang sudah ia keluarkan untuk mendapatkan putrinya kembali. Akhirnya, sekarang dia bisa menghabiskan hidupnya bersama putri yang dia cintai. Dan sudah selesai ceritanya. Di sini saya akan menceritakan permasalahan yang ada di dalam film tersebut. Yang pertama, dari hak asuh. Konflik utama terjadi saat Lucy berusia 7 tahun dan kesejahteraan sosial mulai mempertanyakan kemampuan Sam untuk merawatnya. Mereka memutuskan untuk membawa Lucy ke pengadilan agar ditempatkan di keluarga angkat. Yang kedua, pada diskriminasi. Sam menghadapi diskriminasi dan stigma dari masyarakat, serta sistem hukum yang tidak percaya pada kemampuannya sebagai ayah. Yang ketiga, dari hubungan ayah dan anak. Walaupun Lucy sangat mencintai ayahnya, dia mulai merasa malu karena kemampuan intelektualnya yang terbatas, yang menyebabkan konflik emosional. Dan di sini juga saya akan menjelaskan solusinya. Yang pertama, dari dukungan sosial, yaitu bantuan dari orang-orang di sekitar Sam seperti teman-temannya dan pengacara pro bono yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan jaringan yang kuat bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, dari pendidikan dan kesadaran. Itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemampuan orang dengan disabilitas intelektual untuk merawat anak mereka dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Yang ketiga, dari peran pengadilan yang adil. Film ini menggarisbawahi pentingnya sistem hukum yang adil dan tidak memihak siapapun, serta mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan terkait hak asuh anak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari film I Am Sam pada tahun 2001 mengajarkan kita tentang kekuatan cinta dan komitmen seorang ayah, serta pentingnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat. Film ini juga menyoroti bahwa meskipun seseorang memiliki keterbatasan, mereka masih memiliki potensi besar dan layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam merawat dan mencintai anak-anak mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.